Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Dhatu, Dharma Dhatu mulai menghangat dan persamuhan dan arupa awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajrarupe Aum. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajrarupe Aum. Om Wajrarupe Aum. Om Wajrarupe Aum. Para umat, kami persilakan untuk bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Oh Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya.
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Sanggaya. Umat, kami persilakan untuk duduk, bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5. Sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri,
tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil. Terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhyami Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhyami Musawada Weramani Sikkhapadang samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anu taro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo santitiko akaliko ehipasiko panaiko pacetam weditabo winyuhiti supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato
atto sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo akine yo anjali karaniyo anutarang punyake tang lokasati. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi dengan duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau tidak membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah dan izinkan mata terpejam.
Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan.
Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata dan membungkuk hormat. Selanjutnya, Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksu He Xiang. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Yang Mulia Biksu He Xiang. Biksu He Xiang atau lebih dikenal dengan Suhu Xiankong ditahbiskan menjadi samanera pada tahun 2015 oleh Venerable Fa Cheng, dan tahun 2016 ditahbiskan menjadi biku di Taiwan oleh Most Venerable Xing Yun dan Most Venerable Xin Ting dengan guru pembimbing Yang Mulia Nekhama. Para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang mata, saling berhadapan dan bersikap anjali. Kami akan menyambut kehadiran Suhu Xiankong. Para umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali.
Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacatha Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah dharma demi kasih sayang kepada mereka. Marilah kita memohon tuntunan dhamma kepada Bante. Bante, kami persilakan. Mari kita bersikap anjali, ya, mengulang wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tachia Amitabha. Ya. Silakan turunkan tangannya, duduk rileks saja. Jangan tegang. Ya, jadi di hari Minggu yang sangat berbahagia, ya, kita berkumpul bersama biarpun tidak penuh wiharanya. Ya. Tuh, langsung lihat ke belakang. Ya. Ya, mungkin ya banyak yang lagi ada kegiatan lain ataupun ya ada yang mengatakan di bulan hantu. Jadi baikkan jangan ke wihara. Jangan kemana-mana, bukan ke wihara. Jangan kemana-mana. Ya, anteng dulu. Ya, anteng dulu di dalam rumah. Ya, kalau tidak perlu tidak pergi. Oke. Ya, di hari ini ya kita akan sharing dharma mengenai apa? Bakti di bulan Ulambana. Nah, banyak pemahaman dari kita semua ya mengenai Ulambana. Apa sih itu Ulambana? Itu pada yang nggak tahu kan? Nah, Ulambana itu biasa lebih populer ya, lebih populer di kalangan siapa? Di kalangan Tiongkok. Di kalangan dalam tradisi Mahayana. Ya, Mahayana lebih populer dengan namanya Ulambana. Apa sih Ulambana itu sendiri? Ulambana enggak ada bedanya dengan kita yang Theravada dinamakan dengan apa? Pawarana. Ya, melepaskan masa wasa selama 3 bulan. Jadi di tradisi Mahayana, kalau Anda lihat di Google, ya pasti mengatakan biksu dan biksuni Mahayana tidak menjalankan masa wasa. Ya dah, coba perhatikan di Google, pasti mengatakan demikian. Namun secara realnya, secara nyatanya, wasa itu ada. Nah, populernya dengan nama apa? Jiesia Anju. Jiesia, ya, itu berada di musim panas, ya kan? Kenapa nggak di musim hujan masa wasanya? Suhu Bante. Anda tahu di Tiongkok ada berapa musim? Ada berapa? 4. Untung masih sadar, nggak terpancing dengan saya. Ada 4. Yang pertama apa? Musim semi.
musim panas, musim gugur, dan musim pendih. Ada musim hujan nggak? Nggak ada. Terus bagaimana bisa mengambil musim panas? Kenapa harus di musim panas, Bapak Ibu sekalian? Di musim panaslah makhluk-makhluk halus, bukan setan ya, makhluk halus ya, maksudnya ya semut, hewan-hewan lainnya, ya itu baru bermunculan, baru timbul di permukaan. Nah, 3 bulan sebelumnya di mana mereka? Ngumpet. Ya, ngumpet. Karena kenapa? Pertama, dingin. Ya toh, Anda juga kalau ke Tiongkok dalam musim dingin, gitu kan, kedinginan juga toh. Apalagi ke Harbin, bisa langsung mimisan. Ya toh, mimisan juga langsung beku. Ya kan? Nah, ya kan? Benar kan? Nah, demikian juga dengan para makhluk hidup yang lainnya. Nah, pada saat musim penghujan, musim panas, makhluk-makhluk itulah keluar dari sarangnya. Nah, maka diambil keputusan masa wasa di Mahayana itu adalah mulai dari bulan 4 tanggal 15. Penanggalan internasional atau Imlek, Bapak Ibu? Imlek benar. Ya, dihitung dari penanggalan lunar atau Imlek. Ya, jadi bulan 4 di tanggal 15. Nah, itu baru masuk namanya musim panas. Maka sering dikatakan Mahayana, ya, wasanya ada di awal. Dan akhir masa wasa ada di mana? Di bulan 7 tanggal 15. Nah, makanya perbedaan Mahayana, wasanya Mahayana dengan tradisi Theravada itu berbeda. Ya kan? Karena kenapa? Ya kalau di Thailand, di Indonesia kita khususnya musim hujan itu berada di ber. Ya toh? Ini tuh musim hujan toh. Nah, sekarang mau dibilang musim hujan sudah kacau balau. Karena apa? Global war. Nah, makanya pada Anda kalau buang sampah pada tempat, jangan buang ke laut ataupun sembarangan. Mobil jalan, buka jendela, sampahnya ke jalanan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kalau memang bisa kita daur ulang, kita daur ulang. Ya, sebisa mungkin menghindari namanya plastik. Gunakan barang-barang daur ulang. Susah kejauhan, kembali lagi. Ya. Nah, bulan 7 tanggal 15, kalau kita sebagai orang Tionghoa, ya kan, orang Tionghoa, orang Tiongkok ataupun budaya Tiongkok, itu diidentik dengan bulan apa, Bapak Ibu semuanya? Bulan apa? Bulan setan. Tuh, orang-orang Margatan harus bertepuk tangan di sini, bulan Anda berarti. Ya kan? Marga apa? Setan. Ya, Anda harus berbahagia, ini adalah bulan Anda. Ya, bukan. Ya, bukan. Katanya bulan 7 itu bulan setan, suhu. Anda salah banget. Salah persepsi. Bulan 7 ini adalah bulan bahagia bagi para Buddha dan Bodhisattva. Karena kenapa? Selama masa wasa, semua anggota sangha berdiam diri di satu tempat, benar nggak? Berdiam diri di satu tempat dan di mana mereka melakukan pelatihan diri. Pada zamannya Buddha, mereka itu meditasi. Kenapa bisa bilang adalah kebahagiaan para Buddha dan Bodhisattva? Karena pada saat masa wasa mereka melatih diri
meditasi, dan lain sebagainya. Melepaskan keangkuhan, melepaskan apa yang patut dilepas. Setelah itu, pada masa 3 bulan, retret 3 bulan, mereka mencapai tingkat kesucian. Banyak dari para anggota sangga, bukan hanya anggota sangga loh di sini, ya, para perumah tangga juga yang menjalani meditasi bersama para anggota sangga tersebut mencapai tingkat kesucian. Nah, maka dari itu dinamakan kebahagiaan para Buddha dan Bodhisattva. Karena apa? Terbebas dari belenggu yang ada di dunia ini. Terbebas dari kelahiran, terbebas dari kematian. Ya. Bisa nggak kita bisa nggak seperti mereka? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu semua? Anda bisa nggak seperti para anggota sangga, para yang luhur, para yang mulia untuk mencapai tingkat kesucian? Bisa. Asal Anda mau melepaskan apa yang telah menjadi kebiasaan dan belenggu di dalam diri kita. Ya, lepaskan apa? Loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan iri hati. Ini yang sulit kita lepaskan. Apalagi Anda pebisnis. Ya, apalagi Anda dalam keadaan kerja. Bertemu dengan banyak manusia. Pasti menggunakan segala cara, menggunakan segala kemampuan Anda untuk mendapatkan apa yang diinginkan Anda sendiri. Betul atau tidak? Betul kan? Semua kan begitu kan? Tuh. Nah, kalau mau melepasnya bagaimana? Pelan-pelan Bapak Ibu, jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim nanti Anda dimarahin sama istri Anda. Pelan-pelan. Yang memang kita anggap nggak bisa, ya udah kita pelan-pelan lepas. Jangan kalau orang Hokkien mengatakan jijiao, kayak kawah. Apa-apa diperdebatkan, dipermasalahkan. Kalau sistem orang Tionghoa bagaimana? Permasalahan besar kita jadikan permasalahan kecil. Ya, permasalahan kecil kita anggap permasalahan yang tidak ada masalah. Ini yang harus kita pelajari. Jadi, ya, di dalam bulan Ulambana ini, ya, merupakan bulan bakti kita kepada leluhur. Sebenarnya bukan hanya leluhur, kepada orang tua. Bulan bakti. Karena kenapa? Dibilang adalah bulan bakti. Sejarah dan ceritanya itu adalah dari yang area Moggallana. Saya nggak usah cerita di sini. Anda bisa baca sendiri nantinya. Karena dia ingin menolong mamanya, menolong sang ibunya agar terlahir ke alam yang bahagia. Dia menanyakan kepada Buddha dan Buddha mengatakan caranya bagaimana? Lakukanlah dana makan. Jadi zaman dulu ya, tidak perlu dana yang macam-macam. Ya, dana aja, dana makanan atau dana kebutuhan pokok para anggota sangha. Dana saja kebutuhan apa yang dibutuhkan. Nah, pada saat itu Moggallana menjalankan sarannya Buddha, berdana makan kepada anggota sangha lainnya. Dengan demikian, setelah berdana, para anggota sangha nggak mungkin diam-diam aja toh, benar tak? Ada melakukan apa namanya? Pelimpahan jasa. Sabitiyo wewa jantu. Dibaca doanya toh, ya kan? Semoga semua apa yang telah Anda lakukan, semoga leluhur-leluhur Anda, orang tua Anda dapat terlahir ke alam yang bahagia. Karena ada Buddha di sana, ya, ada para Arya di sana, para arahat dan lain sebagainya. Doa itu manjur tanpa dikompromi lagi. Mamanya langsung terlahir ke alam yang bahagia. Nah, kalau sekarang kita pelimpahan jasa,
sesering mungkin, sebisa mungkin. Ya, karena kenapa? Sekali belum tentu bisa kena, 2 kali juga belum tentu bisa, 3 kali juga belum bisa. Jadi sampai kapan suhu bisanya? Unlimited. Sebisa mungkin lakukan aja pelimpahan jasanya, ya kan? Nah, caranya bagaimana suhu? Anda datang ke wihara, Anda kemanapun Anda berada, Anda menjadi seorang relawan, ya relawan. Anda dalam hati mengatakan, setelah selesai ya melakukan, semoga apa yang telah aku lakukan pada hari ini, jasa kebajikan ini aku limpahkan kepada leluhur aku, kepada sanak keluargaku, dan kepada semua makhluk. Cukup 3 aja, jangan terlalu banyak. Apalagi di depan Buddha, selesai bubar semua nanti di depan, oh Buddha, turunkanlah rezeki kepada saya. Ya kan, Anda mohon begitu toh, tapi Anda hanya duduk di rumah. Emang rezekinya templok di depan Anda, nggak mungkin toh. Jadi Anda berdoa, Anda harus melaksanakannya dengan apa? Bekerja. Jangan Anda duduk di rumah minta rezeki datang. Kalau rezeki datang saya juga mau begitu, duduk di rumah, ya kan? Berdoa saja, nggak mungkin. Ya. Nah, maka dari itu kita lakukan pelimpahan jasa. Setelah dari ini nanti kan ada etawata toh. Etawata amheisam. Ya, kita baca kan ada nanti namanya pelimpahan jasa untuk semua makhluk juga. Sebenarnya cukup 1 aja pelimpahan jasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cukup 1 aja. Kenapa? Makhluk hidup termasuk kita enggak? Termasuk orang tua kita enggak? Termasuk leluhur kita enggak? Termaksud. Maka dari itu cukup 1 aja pelimpahan jasanya. Gak usah jauh-jauh, gak usah banyak-banyak. Nah, saya tambah lagi 3, karena kenapa? Manusia dong. Ada keserakahan. Ya kan? Keserakahan. Ini merupakan keserakahan 2 lagi. Karena kenapa? Harus kena ke leluhur kita suruh katanya. Jadi kita doakan leluhur kita. Leluhur kita yang pertama, sanak keluarga kita, dan semua makhluk. Bonus lah, 2-nya itu bonus. Ya, kita doa demikian. Nah, biasanya kalau kita ketahui bakti kepada orang tua, ya, kita pasti ingat dengan namanya sutta. Sebuah sutta bakti, yaitu adalah tentang Sigalo Wada. Ya, adalah Sigalo Wada Sutta. Itu di Sigalo Wada Sutta dikatakan ada 5 kewajiban seorang anak. Jadi di sini kita di ruangan ini semua pada hari ini kita anggap diri kita adalah sebagai seorang anak. Benar toh? Anda punya bapak dan mama toh? Nggak mungkin Anda keluarnya dari batu. Kalau dari batu Anda kerak sakti, Sunggokong. Ya, pasti Anda memiliki ayah dan ibu. Jadi di sini Anda sebagai seorang anak. Saya juga demikian. Anda juga demikian. Kewajiban seorang anak di dalam Sigalo Wada Sutta yang pertama adalah merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di masa tua mereka. Ada Anda lakukan demikian? Ada melakukan demikian? Ada. Ada juga yang tidak. Mohon maaf. Ada juga yang tidak. Ya, Anda boleh melihat berita-berita. Banyak anak ya yang melakukan apa? Banding harta gonogini dengan orang tua. Ujung-ujungnya bagaimana? Orang tuanya dijoblosin ke penjara. Anda ingat enggak? Masa kecil Anda yang enggak bisa apa-apa, mama Anda melahirkan Anda selama 9 bulan di dalam perut. Sakit enggak sih ibu-ibu?
Udah pernah lahiran ya, sakit ya? Saya belum lahiran sih, belum keluar kan. Yang ini belum keluar, udah bertahun-tahun. Ya, sakit loh, rasanya sakit. Ya ujungnya bagaimana? Kita jeblosin mama kita ke penjara. Coba, itu hati mamanya bagaimana? Hatinya itu kayak disayat-sayat, tiap hari disayat gitu loh. Coba tangan Anda disayat tiap hari, sakit nggak? Sakit. Kembali lagi, kadang-kadang kita itu lupa dengan budi dari orang tua kita itu sendiri. Maka yang masih ada orang tua, sebisa mungkin Anda lakukan yang terbaik untuk dia. Jangan pada saat dia sudah meninggal baru Anda buat yang heboh-heboh, percuma. Anda buat itu juga untuk orang lain lihat aja. Yang penting apa? Semasa masih hidup. Hidup Anda, pada masa dia masih hidup, Anda berbakti. Top chair. Kalau dia sudah meninggal bagaimana? Perlu lagi nggak? Perlu. Dengan cara bagaimana? Lakukan pelimpahan jasa. Dia sudah tidak perlu apa-apa lagi. Perlu makan nggak? Sudah nggak perlu kok. Jadi dia perlunya apa? Doa. Pelimpahan jasa dari kita, anak-anaknya dia. Maka dari itu Andalah yang menggerakkan anak cucu Anda, anak Anda, cucu Anda untuk mendoakan, ajarkan mereka tentang adanya bakti. Kita orang Asia, Bapak Ibu sekalian. Orang Asia memiliki perasaan bakti yang kita junjung tinggi. Anda kaya, Anda pintar, tapi kalau Anda tidak bakti, tidak memiliki moralitas kepada keluarga Anda, juga percuma. Jadi apa yang paling penting? Apa yang paling penting? Bakti kepada orang tua. Nah, makanya yang tadi, yang pertama adalah merawat dan menunjang kehidupan orang tua, terutama di masa tuanya. Ya, semoga yang di sini hari ini bisa melaksanakan demikian. Ya, bagi yang masih muda, ingat orang tua cuma dua. Orang tua cuma dua, papa cuma satu, mama juga cuma satu. Nggak mungkin ada tiga mama ketiga. Ya kecuali ya, maaf. Saya nggak usah jelasin sangat panjang. Ya, orang tua cuma ada dua, papa sama mama. Beda halnya kalau kita sudah tidak ada mama, papa kita masih married lagi, itu juga mama kita. Mama yang merawat kita dari kecil. Kalau orang Hokkien mengatakan yong kak tua pise, ngerti nggak? Yang merawat kita jasanya lebih besar dari yang melahirkan. Karena kenapa? Kita kalau merawat anak itu dari kecil, waktu kita juga habis untuk merawat dia, ngompol apa sebagainya, untuk waktu kita pokoknya habis lah untuk anak aja gitu loh. Nah, kadang-kadang kita harus bisa tahu balas budi juga kepada orang tua yang merawat kita juga gitu loh. Yang ngelahirin kita juga kita harus hormati, bukan yang enggak gitu. Tapi kadang-kadang merawat itu juga yang sangat sulit. Bangun wihara, gampang nggak bangun wihara? Gampang, set, langsung selesai. Yang sulit itu apa? Merawat. Bangun rumah gampang nggak? Gampang. Yang susahnya apa? Merawat rumah. Maka dari itu, kembali lagi ingat, jangan Anda setelah nanti umpama di sini yang masih muda, baru masa-masa pacaran, ya, I love you, you love me, ya, nanti kekasihnya agama lain, tahu-tahu kita pindah, itu jangan kalau bisa. Kalau mau ikut kita, ya, agak egois dikit dong kita sebagai umat Buddha. Anda sering ke wihara, tiba-tiba Anda pergi tempat lain, ya mana ya?
nggak bakalan diolok sih. Cuma kelihatannya kan agak kurang gitu kan. Kalau bisa kita tanamkan di dalam diri kita, keyakinan kita itu kita harus kuat tentang agama Buddha. Nah, kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang, dia itu bisa tergoyangkan karena apa? Menganggap ajaran agama Buddha itu sangat ribet, padahal enggak, simple, dan menggunakan logika. Semua ada risetnya, semua ilmiah. Maka Buddha mengajarkan kita tentang apa? Hukum sebab akibat. Ilmiah enggak? Ilmiah. Ada risetnya enggak? Ada. Apa yang Anda perbuat, apa yang Anda tuai. Anda makan, saya kenyang. Benar enggak ini? Enggak, Anda makan, Anda kenyang. Ajaran Buddha begini, demikian adanya. Tidak ada namanya ajaran yang mistik. Buddha juga mengajarkan kita tentang apa? Tentang bakti kepada orang tua. Buddha sendiri loh berbakti kepada orang tua loh. Dengan cara bagaimana? Setelah dia mencapai tingkat kesucian, tingkat kebudaan, beliau pulang ke mana? Pulang ke kerajaan. Untuk apa? Untuk membabarkan dharma kepada sang ayah. Nah, pada saat itu, pada saat Buddha mencapai tingkat kesucian, belum ada namanya Winaya. Apalagi Pancasila Buddhis. Ya, belum ada itu. Setelah Buddha pulang ke rumah, nah, barulah papanya mengatakan, wahai Buddha, duhai Buddha, ajarkanlah dharma kepada kami umat berumah tangga. Apa yang perlu dan apa yang patut kita lakukan dan apa yang tidak patut kita lakukan sebagai umat Buddha. Umat Anda, pengikut Anda, bukan umat Buddha ya, pengikut Anda. Nah, di sanalah baru Buddha mengajarkan kepada papanya tentang apa? Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong atau memfitnah, dan yang terakhir tidak makan ataupun minum yang dapat menghilangkan kesadaran. Ya, menghindari ya, kalau bisa menghindari. Nah, oke, kembali lagi ya ke poin yang kedua. Ya, kewajiban seorang anak di Sigala Sutta yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Nah, kewajiban seorang anak itu loh, menyelesaikan urusan dari orang tua kita. Paling penting adalah meneruskan usaha yang telah dibangun oleh orang tua kita. Contohnya apa? Di dalam keluarga masing-masing pasti ada aturan-aturannya toh. Jalaninlah apa yang telah diajarkan oleh papa mama Anda. Turunkan kepada anak Anda. Bakti salah satu. Ada tata krama dan lain sebagainya. Nah, usaha yang kedua apa? Sebagai contoh, papa kita memiliki perusahaan. Ingat ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, anaknya sebagai seorang anak, kita kadang-kadang mungkin orang tua kita tuh sudah kaya dari awalnya. Kita lahir dalam keadaan menikmati kekayaan dari papa mama kita. Dan kita itu jarang namanya menerima susah. Hal-hal yang susah. Kita harus ingat, kita harus mulai dari nol. Papa mama kita juga mulai dari nol. Kita harus bisa memulai juga dari nol. Dengan cara bagaimana? Belajar. Ya memang kita kalau lahir sudah ada. Tapi kita coba mendalami bagaimana sejarah dari keluarga kita. Kembali lagi belajar dari sejarah. Kedua, selanjutnya apa? Menggunakan kebijaksanaan kita untuk bertindak. Logika kita, perasaan kita. Jangan menggunakan apa? Emosi. Anda sebagai leader, wah mentang-mentang leader, mentang-mentang pemimpin,
sesuka hati Anda menggunakan aturan-aturan tanpa ada namanya kompromi. Anda mau buat aturan boleh, coba diskusikan terlebih dahulu, jalan atau tidak aturan yang kita buat ini, bermanfaat atau tidak. Apalagi Anda setiap minggu, Anda umat Buddha, Anda harus bisa menggunakan kebijaksanaan Anda. Lakukan sesuatu dengan bijaksana, jangan menggunakan emosi sesaat ataupun ego kita. Saya mau gini, lu harus ikut, nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Nanti akan bentrok. Ya, nah di sini juga kita harus bisa belajar dari orang tua kita yang telah mendirikan usaha-usahanya dia dari nol. Kita harus bisa belajar. Maka dari itu kita harus menjelaskan kepada anak kita, dulu saya begini loh. Nah, Anda juga harus bisa belajar. Setidak mungkin Anda harus bisa belajar, mengerti dulu aja, mengerti aja dulu. Gak usah mulai dari nol juga, mengerti aja perjalanannya. Setelah itu baru kita lemparkan kepada anak kita usaha-usahanya. Nah, itulah kewajiban seorang anak yang kedua. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Penting tidak nih? Penting. Nama baik keluarga sangat penting. Jadi jangan mencoreng nama baik keluarga. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga. Tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Kembali lagi yang pertama tadi, yang di awal. Jangan karena harta gono gini, kita mencelakai orang tua kita. Ada baru kejadian toh, baru viral toh, opa oma yang dibiarkan di rumah meninggal sampai busuk pun orang nggak tahu. Pernah dengar kan? Ada kan viral kan? Nah itu karena kenapa? Anaknya karena apa? Tidak belajar agama Buddha, tidak mengenal namanya Sigalowada Sutta, makanya terjadi demikian. Nah apalagi Anda hari ini dengar dengan ada Sigalowada Sutta, kewajiban seorang anak kepada orang tua, jangan Anda lakukan di sini ya. Nanti suhunya Anda katakan, Anda buat lagi, mampus saya. Berarti saya nggak menyampaikan dengan baik pada Anda. Ya, ini loh, jangan menghambur-hamburkan harta orang tua. Jangan ada kejadian demikian di keluarga Anda sendiri. Sampai opa oma meninggal, sampai busuk, sampai berulat. Ulat-ulat itu udah muncul. Gak ada yang tahu meninggalnya. Sebisa mungkin loh kita lakukan komunikasi dengan orang tua. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maksudnya pelimpahan jasa kepada orang tua. Ya, kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Pas toh puasa, pas toh bulan Ulambana, ataupun nanti Katina di bulan Oktober, Anda berbondong-bondong, berdana. Bukan hanya kepada sangha ya, bukan kepada saya, kepada sangha. Sangha 3 masa. Masa sebelumnya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa sebelumnya ada Buddha, ada para Arya yang telah mencapai tingkat kesucian. Masa sekarang seperti kita ini. Masa yang akan datang, mana tahu ada lagi Buddha yang muncul. Ya sekarang juga bisa kemungkinan ada. Jadi makanya konsep berdana kepada sangha itu jangan dikonotasikan menjadi hal-hal yang negatif. Bukan ke pribadi, melainkan ke komunitas sangha. Ya, jadi kalau kita ke komunitas sangha, berkah pahalanya itu lebih besar dibandingkan ke pribadi. Maka pada saat Anda berdana, Anda konsepkan pikiran Anda, saya berdana kepada anggota sangha. Sangha di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Berbondong-bondong itu. Apakah mesti di bulan Katina saja? Tidak. Di hari-hari biasa juga Anda boleh lakukan pelimpahan jasa tersebut. Ya, ingat, setelah lakukan pelimpahan jasa, apa yang kita lakukan?
limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada leluhur kita, kepada orang tua kita, sanak keluarga kita, dan semua makhluk yang ada di 6 alam kehidupan. Dan kita berharap supaya setelah kita meninggal dunia dapat terlahir di Nibbana, atau yang populer di dunia kita adalah Sukawati. Ya. Ada waktu berapa lama, Pak Hasan? 15 menit lagi. Mau stop atau mau lanjut? Lanjut ya, Anda yang bilang ya. Kalau kelamaan saya nggak tanggung jawab. Dibilang lanjut. Oke, kita lanjutkan. Bukan saya yang bilang ya. Bahasan bukan saya loh. Ya. Nah, di dalam Sigala Sutta juga bukan hanya kewajiban seorang anak kepada orang tua. Ada juga kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Jadi imbang toh, bukan menintimidasi Anda sebagai anak-anak loh. Ya, tapi menyeimbangkan antara anak dan orang tua. Kewajiban seorang orang tua yang pertama adalah mencegah anaknya berbuat jahat. Itu udah pasti dong. Ya. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik, udah pasti banget. Ya. Dan yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri, mandiri, ya utamanya. Pasti ya, orang-orang tua semua berharap demikian. Dan Anda sebagai orang tua yang muda yang baru melahirkan anak, ya baru mendapatkan anak, Anda boleh terapkan. Ya, yang keempat, mempersiapkan pasangan yang sesuai dengan anaknya. Tuh. Dengar nggak? Kok ketawa-ketawa? Ini curiga saya. Dengar nggak? Mencari pasangan yang sesuai bagi anak kita. Kadang-kadang kita nggak mencari yang sesuai dengan anak kita. Ya, ujung-ujung apa? Bukan belok. Nanti pas ketemu kita sudah, Mah, Pak, ikut saya yuk. Memprospek papa mamanya pula, ya kan? Nah, agama Buddha nggak ada namanya prospek loh. Kita agama Buddha bagaimana? Anda kalau mau mempelajari agama Buddha silakan masuk. Coba dulu. Kita kasih dulu toh makanan enak. Nah, tuh. Enak nggak? Enak. Rasanya enak ya? Enak. Nah, terus bagaimana? Coba Anda praktekkan dulu. Makanya di agama Buddha mengatakan apa? Siko. Datang, lihat, dan buktikan. Kita nggak mengasih Anda iming-iming. Anda bakalan dapat 10 juta nanti kalau datang. Nggak. Kita juga nggak ada persentase. Nggak ada perpuluhan di sini. Anda berdana sukarela. Ya, kalau di Ekayana, Bante Arya sangat luar biasa. Saya ajukan jempol untuk Bante Arya. Karena apa? Beliau mengatakan, Anda mau berdana, ada berapa silahkan keluarkan. Nggak masalah. Anda tidak ada duit, Anda keluarkan tenaga. Ya, Anda juga boleh berdana. Berdana yang paling gampang dilakukan. Ya, jangan seperti kalau saya di daerah-daerah, di pulau-pulau ya. Ya kan, anak-anak lagi berdana itu kan, kantong kuning berjalan. Apalagi musik mana, marilah kita berdana. Ya kan? Berdana kadang-kadang kita nggak ikhlas. Ya, nyanyi, aduh saya mau kasih berapa ya? Pas di dompetnya pula ada yang merah, dan sama-sama merah sih. Yang satu 100.000, yang satu 10.000. Ya kan? Pas mau berdana, dia bingung mau kasih mana gitu, mau kasih yang mana. Ya kan? Nah, dia berpikir nanti saya habis ini dari sini mau ke SMS, mau ke Ion, ya doh, mau ke Lipo Mall, mau kemana gitu kan, mau sama teman-teman ngedate sama pacar gue gitu kan. Nah, jadi udahlah 10.000 dah, jangan 100.000, oke. Pas udah mau lewat mau datang, dia udah masih dalam keadaan bimbang, ambil salah satu tuk ceplong, ya kan, udah lewat. Pas dia buka lagi dompet, matilah saya.
tepuk jidat katanya. Kenapa? Yang masuk 100.000. Itu ada pahala nggak? Hah? Ada gocap-gocap. 50-50 pahalanya. Karena apa? Tidak ada pahala. Ada. Karena kenapa? Ada nih. Anda ada niat berdana nggak? Ada. Sudah ada 50 persentasenya. Apalagi Anda melakukannya, 50 lagi ada di tangan pure. Tapi harus ikhlas. Jangan yang nggak ikhlas ya gocap aja 50-50. Ya, berdana itu ya paling lucu itu. Berdana, aduh matilah 100.000. Benar loh, ini kejadian loh. Ini kejadian. Aduh matilah kok 100.000. Nggak bisa balikin lagi dong. Ya, nggak bisa dong. Ada lagi kadang-kadang kotak dananya ambil kan, kantong kuningnya jalan, ya kan? Pasti pas masuknya tangannya masuk kan? Masuk 1.000, ambil 100.000. Nah, ada kebiasaan orang begitu loh. Ada loh, pernah kejadian. Nah, tapi jangan demikian. Amitofo. Ya, jangan ada kejadian demikian ya. Nah, masuk 1.000, ambilnya 100.000. Sama-sama ribu toh. Ada kejadian demikian. Nah, makanya harus ingat lagi ya, mencari pasangan yang seiman dengan kita. Kalau memang nggak seiman, yuk lu ikut join kita aja. Ngapain sih di sono gitu. Prospek lagi. Padahal saya bilang tadi nggak prospek ya. Ya kita kasih pandangan benar mengenai agama Buddha. Jangan kita kasih pandangan kakek nenek kita yang dimana aturannya itu banyak sekali, ya kan? Sampai ini pantang, itu pantang, yang ada kentang untuk dimakan. Itu pun kalau sudah masak, kalau belum masak nggak bisa dimakan, ya. Nggak ada pantang di dunia ini. Yang ada berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, Anda mau berbuat atau berbuat jahat? Nah, tadi pagi baru saya singgung, ya kan, nenek saya masak ceker ayam. Katanya anak kecil nggak boleh makan, pantang. Setelah saya dewasa cross check, tahu nggak kenapa? Karena nenek saya doyan. Makannya saya nggak dikasihin makan. Anak kecil dilarang, kalau nggak jatah dia jadi jatah saya dong, ya kan? Nah, sebenarnya kan nggak begini, gitu kan? Katanya pantang. Nah, yang ada kentang kalau saya bilang. Itu pun untuk dimakan, kalau harus dimasak juga. Gitu. Kalau dibilang orang nggak boleh, kenapa nggak boleh? Kita harus tanya. Buddha juga mengajarkan demikian. Jangan apa-apa kita terima bersihnya. Harus ada tanda question mark. Tanya, kenapa? Why? Pertanyaan inilah yang dilakukan oleh diri kita untuk mencari jawaban. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir adalah memberikan warisan pada waktu yang tepat. Nah, tuh. Warisan Anda, harta gono gini, jangan terlalu buru-buru juga Anda berikan kepada anak Anda. Nanti ujung-ujungnya sama seperti yang tadi saya bilang. Anda dibawa ke pengadilan. Ya toh? Nah, mama mau monopoli harta gono gini dari papa. Kan gitu kan? Sekarang anak-anak zaman sekarang rata-rata begitu. Berita-berita yang kita baca juga demikian. Mana moralitas kita sebagai manusia itu kemana? Itu sangat saya sayangkan. Ya, jadi Anda kalau mau menyiapkan warisan kepada anak Anda harus bisa memilih berapa persen yang tepat. Ataupun boleh Anda lakukan bagaimana? Gua nggak mau kasih lu warisan. Lu harus bekerja. Tadi warisan papa kemana nantinya? Akan aku sumbangkan semua ke wihara. Akan aku sumbangkan ke panti asuhan. Akan aku sumbangkan ke sekolah. Ya kita ada sekolah toh. Ya, ada di mana tahu nggak? Di mana? Halo?
Di Pasiko iya, yang kita mau bangun di mana? Di sono, di Simponia. Daerah Simponia, ingat ya. Nah, Anda yang masih muda nanti punya anak, ya kan? Ini saya ada biaya untuk promosi nggak ya? Saya mempromosikan Simponia loh, Pak Hasan. Apa mempromosikan Genta Bangsa loh. Ada bagian nggak? Hah? Ya, nanti kita ada namanya sekolah Genta Ekayana Genta Bangsa. Nah, anda yang masih muda, ya yang tua juga boleh lah, karena pasti Anda punya cucu dong, ya kan? Nah, cucu Anda, anak-anak Anda, ya nanti Anda boleh sekolahkan di sekolah kita. Sekolah kita mutunya bagus, karena kenapa? Saya sangat dukung mutu sekolah kita. Yang pertama apa? Menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi bakti. Dua ini sangat penting loh. Pendidikan bisa digapai dengan banyak baca, banyak belajar. Kalau nggak ada moralitas, tidak ada bakti, percuma. Wesenglang gitu loh. Yang bisa membuat kita sukses itu apa? Moralitas. Ya, ingat. Yang mencari, memberikan warisan yang pada tepatnya. Ya, warisannya jangan terlalu buru-buru juga. Ya, yang mau berdana boleh. Bantu pembangunan Genta Bangsa, ya kan? Ya, Anda nggak memampu 100 juta, ya nggak apa-apa, ceban sehari, ya kan? Sehari ceban, ya kan? Kan ada pepatah mengatakan kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit katanya. Orang Malaysia begitu kan ngomongnya. Ya, biarpun sedikit, tapi kalau dikumpulkan bakal mendapatkan hasil yang banyak. Gak masalah, Anda kalau mau berdana silakan. Ya, karena kenapa sih kok suhu kalau ngomong itu pasti berdana dan berdana terus. Karena berdana itu parami yang paling gampang, yang paling pertama, paling gampang kita lakukan. Yang paling gampang kita lakukan, saya mau bilang, Anda suruh untuk bersabar, bisa nggak? Waduh, mohon maaf lahir dan batin suhu, nggak bisa. Kenapa? Kesabaran itu perlu namanya pembelajaran. Kalau berdana itu gampang, plok selesai. Ini berdana nggak? Saya berdana nggak? Berdana apa? Berdana dharma, berdana nasihat kepada Anda semuanya. Biar kita bisa sama-sama belajar. Ya nggak ada materi, keluar materi, nggak ada materi ya keluar aja namanya nasihat, dhamma, ataupun pikiran ide-ide kita kasih aja gitu loh. Atau yang sering-sering datang ke wihara, kalau wihara lagi ada acara-acara besar, ada rekrutmen volunteer, Anda boleh daftar menjadi volunteer. Ingat lagi loh, volunteer setelah melaksanakan volunteer, kita lakukan apa? Pelimpahan jasa untuk leluhur dan keluarga kita. Ya, apa yang Anda lakukan, boleh Anda lakukan pelimpahan jasa. Perbuatan kebaikan ya, jangan keburukan Anda juga melakukan pelimpahan jasa. Ya, sesat juga itu. Anda bunuh orang, semoga Anda berbahagia. Itu kan salah toh. Ya, nggak boleh itu. Ya. Nah, yang terakhir tadi memberikan warisan yang tepat pada anak kita. Nah, di Dhammapada ya, saya jangan bilang dari tadi segala wadah suta. Ya, kan Dhammapada itu lebih populer di kalangan kita ya. Dhammapada bab kelima ayat 67. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap, tangis, dan wajah yang bergelimang air mata. Ya, di sini dimaksudnya apa? Jangan ada namanya penyesalan nantinya. Kita kadang-kadang manusia itu nyesel. Aduh, kenapa aku dulu nggak melakukan demikian kepada papa mama saya ya? Nyesel di akhir loh. Nah, setelah dia sudah tiada, baru kita menyesal. Nah, saya bilang tadi di awal, lakukan saat ini. Jangan tunggu dia sudah Karena kenapa? Setelah dia meninggal, dia nggak bisa menikmati lagi. Nah, caranya bagaimana? Lakukan saat ini, semasa dia masih hidup. Dia perlu apa? Kita berikan.
kita lakukan. Setelah meninggal menjadi seorang anak yang baik, anak apalagi di dalam circle agama Buddha. Setelah dia meninggal bagaimana? Lakukan pelimpahan jasa. Ya. Di West kita memang tidak ada. Tapi kita sama Arama kan satu rumah. Ya, boleh kita lakukan pelimpahan jasa. Tulis Chautu, Coko. Nah, kalau orang kita Ciben ya, Cina Benteng kita mengatakan itu apa? Coko. Boleh kita lakukan. Tulis nama leluhur kita. Perlu nggak tulis Mandarin? Ya, Anda bisa Mandarin ya silakan. Ya, Anda bisa tulis bahasa nama Indonesia ya Indonesia. Lebih populer apa gitu loh. Anda lebih familiar apa? Tapi jangan Anda hanya tulis berdana terus Anda itu tidak datang. Ya, kalau bisa Anda tulis, Anda juga hadir, ikut serta dalam acara tersebut. Karena kenapa? Emang lu orang bayarin suhusunya untuk doain leluhur lu? Nah, enggak demikian dong. Nah, sebenarnya anggota sangga ini hanya membantu memandu Anda untuk membaca sutta atau mengulangkan sabda-sabdanya Buddha. Ya. Liam King, Parita juga sama. PK yang di sini pemimpin pemimpin kebaktian apa di sini bahasa kalau pimbak ya. Nah, pimbak saya baru dengar juga pimbak. Orang West ini sangat luar biasa, tepuk tangan dong. Ya. Saya pertama kali dengar pimbak, apa sih? Apa sih pimbak? Makanan, saya bilang. Makanan ya pimbak ya, bukan pemimpin kebaktian. Oh, ya kalau kita yang sering dengar PK ya, pemimpin kebaktian. Pemimpin kebaktian di sini adalah memandu Anda untuk bisa membacakan parita dan suhusunya juga sama. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin Anda kalau mau datang di hari H. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 Agustus juga ada acara. Ya, kita juga malam ini juga ada acara. Setiap malam sampai 18 Agustus kita ada mengulang sutta, pendarasan sutta Siti Garba Sutta, Ticang Pusat Penyenjing. Di dalam juga Buddha ini adalah sutta bakti juga. Tanda bakti Buddha kepada mamanya. Namun sutta ini tidak di alam manusia ya, di bumi Buddha mengatakannya, mensabdakan sutta ini di mana namanya di alam manusia. Namun sabda Buddha ini di alam tusita kepada mamanya, untuk mamanya, dan memperkenalkan namanya endorse ya. Ya, Buddha itu endorse juga tuh. Endorsement juga. Ya, Buddha itu mengendorse siapa? Ticang Pusa Siti Garba Bodhisattva kepada semua orang, mengendorse. Ya. Ya, Buddha juga endorsement juga ya. Rupanya ya, katanya ada nih satu bodhisattva di mana bodhisattva ini punya tekad yang sangat luar biasa. Ti wei kong wo bu chen po. Lu bayangkan aja. Neraka tidak kosong, saya nggak bakal menjadi Buddha. Anda berani nggak tekad yang demikian? Mohon maaf lahir dan batin tuh nggak berani. Saya pengen cepet-cepet menjadi Buddha. Siti Garba Buddha juga demikian. Tekadnya adalah neraka tidak kosong, saya tidak menjadi Buddha. Bisa ya? Dia bisa. Kenapa kita nggak bisa? Bisa juga. Cuma tekad kita itu belum sangat besar. Maka dari itu Sutta Ticang Pusat juga itu sama, bakti juga. Jadi ceritanya ada cerita, boleh Anda lihatlah nanti di YouTube atau di mana ya. Itu ada cerita tentang Siti Garba, ada historisnya. Itu mengajarkan kita tentang bakti juga kepada orang tua. Buddha sendiri bakti loh untuk memberikan khotbah ceramah kepada mamanya dia supaya bisa terlahir di alam yang lebih bahagia lagi, bisa menjadi Buddha, bisa menjadi bodhisattva. Ya, Anda juga harus bisa. Ya, maka dari itu kembali lagi, kalau bisa hadir pada saat acara puncak, ya. Tulis nama leluhur Anda. Anda tidak ada WA ya, WA Ekayana Arama ada nggak? Ada. Ada WA wihara kita di sini, Wes, ada. Follow Instagramnya.
gak usah punya saya, Wihara aja. Wihara, add, follow, di-sharekan kepada teman-teman, endorse lagi loh saya loh. Udah berapa endorsement loh, ingat loh. Jangan lupa loh bagian. Ya, ingat ya, follow Instagram, Facebook, ya, dan share akun ini, akun Ekayana kepada teman-teman Anda. Ya, supaya nanti mana tahu ada informasi-informasi yang baru yang Anda bisa update informasi depan. Ya. Terakhir. Ya. Terakhir ya. Nanti terakhir panjang lagi. Boleh lanjut lagi Ko Hasan? 2 menit. 2 menit. Nah, cepatlah. Ya, Anutara Nikaya bab 4 ayat 2 ya, Sang Buddha memberikan perenungan sebagai berikut. Ya. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut intermezzo. Maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Ngerti ya? Orang tua, papa kita di sebelah kiri, mama di sebelah kanan. Kalau kita gendong keliling gunung selama beratus-ratus tahun, sudah bisa membalas budinya belum? Belum bisa. Jadi balas budi orang tua sangat sulit. Maka dari itu lakukanlah sesering mungkin, lakukanlah sebisa mungkin. Ya, yang paling penting apa? Jangan melukai perasaan orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup ya? Mau lanjut? Takut juga ya? Takut juga ya? Oke, gak apa-apa ya. Mungkin sini saja yang bisa saya sharing kepada Anda. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dengan Anda. Saya juga manusia. Saya juga masih makan nasi. Saya masih menginjakkan tanah. Pasti ada namanya kesalahan. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Buddha lah yang sempurna di mata kita. Ya, jadi mohon dibuka pintu maafnya kalau ada salah apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya, jangan lupa selalu bakti dan menjunjung tinggi rasa moralitas kita terhadap sesama manusia. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri dengan salam Buddhis. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Tachia Amitabha. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bante yang telah membabarkan Dharma kepada kita pada hari ini. Semoga kita semuanya bisa lebih maju dalam praktek Dharma. Sebagai wujud penghormatan dan rasa terima kasih kita, marilah kita bernamaskara kepada Bante. Semuanya dipersilakan untuk simpul lutut dan bersikap anjali. Mari kita bernamaskara. Terima kasih Bante. Teman-teman dipersilakan berdiri dan saling berhadap. Para umat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan puja pada hari ini dengan melakukan kebajikan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code KRIS atau ke kantong dana yang disebarkan oleh panitia.
kasih Buddha Maha Suci, berdananglah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat ratna. Marilah kita bergaya mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdananglah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang dibawakan oleh tim kesenian. Kita sambut tim kesenian yang akan dibawakan oleh Saudari Karin. Namo Sangyang Adi Budaya, Nama Budaya. Nama saya Karin dari tim kesenian dan hari ini saya akan nyanyi lagu berjudul Yetho Tao. Mari kita sama-sama nyanyi ya.
Saatnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita hadiri kebaktian Malam Sabgo pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus pukul 19 di Bakti Sala Utama Wihara Ekana Serpong. Yang kedua adalah dalam rangka bulan Ulambana, Wihara Ekana Arama akan mengadakan serangkaian upacara Ulambana yang telah dimulai dari tanggal 4 sampai 18 Agustus. Seperti yang tertera di poster, umat yang ingin mendaftar pelimpahan jasa dalam acara Ulambana ini dapat menghubungi di nomor 0813 1717 1116 atau bisa melihat di Instagram di Wihara Ekana Serpong maupun Instagram Wihara Ekana Arama atau bisa menghubungi front office. Yang ketiga, Ekayana Peduli mengajak saudara-saudari sedharma ikut serta menjadi relawan Ekayana Peduli untuk bersama-sama menebar benih karma baik. Mari bersama-sama bergabung dalam barisan cinta kasih dengan menghadiri acara sosialisasi calon relawan baru dan pengenalan visi misi serta budaya humanis Ekayana Peduli yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus pukul 13 sampai 15 di lantai 5 ruang isi patana Wihara Ekayana Serpong. Yang terakhir, mengajarkan Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekana Arama Wihara Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah minggu di Wihara Ekana Serpong. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau menghubungi saudara Jason di 0818 0781 0707. Kesempatan ini dibuka sampai dengan Desember 2024. Selanjutnya kita membacakan Etawata halaman 40. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Ko Ma Hok, Mendiang Utami Surya, Mendiang Chung Yung Chong, Mendiang Lim Kim Chien, Mendiang Susanto Hautama. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Etawata amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya etawata amhehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati siddhya etawata amhehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabah sampati siddhya akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu loka santi
Akasatta cebu mata dewa naga mahirika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang komaho mendiang utami surya mendiang cung yung chong mendiang lim kim chien mendiang susanto hotama akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Para umat, kami persilakan untuk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna
oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.